Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syafikri. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2208 1326 11237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ekonomi Kesehatan dengan materi pertama, yaitu pengantar ekonomi. Baiklah, ekonomi atau ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari pilihan individu, perusahaan, pemerintah, dan negara dalam mengalokasikan atau menggunakan sumber daya yang langka, baik untuk konsumsi, produksi, maupun distribusi yang bertujuan untuk memasuki kebutuhan atau need dan keinginan atau wants. Dalam definisi ilmu ekonomi, terkandung pengertian bahwa ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan, ilmu tentang cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang pertama itu ada kelangkaan atau scarcity, yaitu kondisi di mana ketersediaan sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dan di sini kelangkaan itu diperlukannya sebuah pengorbanan. Pengorbanan di sini adalah biaya untuk mendapatkan suatu sumbernya. Yang kedua ada pilihan atau choice. Karena sumber daya langka, masyarakat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya di antara anggota masyarakat. Cara menggunakan sumber daya itu adalah yang pertama, sumber daya memberikan manfaat langsung jika dikonsumsi. Contohnya adalah paracetamol yang memberikan utilitas langsung kepada individu dengan cara menghilangkan sakit kepala atau demam. Selanjutnya ada utilitas. Utilitas adalah ukuran nilai yang diberikan individu atau masyarakat kepada suatu keadaan, misalnya status kesehatan. Utilitas diukur dengan satu angka yang berkisar dari 0 atau meninggal dan 1 sehat sempurna. Pertanyaan fundamental mengenai ekonomi adalah sumber daya yang terbatas. Agar sumber daya dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada masyarakat, ada 3 pertanyaan yang mendasar terkait penggunaan sumber daya, yaitu yang pertama adalah apakah barang dan pelayanan yang akan diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan pelayanan itu? Yang ketiga, untuk siapa barang dan pelayanan itu diproduksi? Selanjutnya, pembagian ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi makro, yaitu studi tentang perekonomian secara keseluruhan, pendapatan nasional, investasi nasional, produksi nasional, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada ilmu ekonomi mikro, yaitu teori yang mempelajari bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan secara individu membuat berbagai keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi liberal, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Dan yang terakhir itu ada sistem ekonomi terpimpin. Dan juga ada sistem ekonomi campuran. Analisis ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi positif. Ekonomi positif di sini menggambarkan fakta-fakta keadaan yang aktual dan hubungan-hubungan dalam perekonomian. Contoh dari ekonomi positif di sini adalah jika rumah sakit menaikkan harga pelayanan kesehatan, maka jumlah pasien yang membeli pelayanan di rumah sakit akan lebih sedikit dan begitu sebaliknya. Untuk selanjutnya ada ekonomi normatif. Perspektif ekonomi yang menilai bagaimana ekonomi seharusnya berlangsung. Contohnya adalah pemerintah memutuskan untuk mendirikan 3 rumah sakit di Papua daripada di Jakarta karena kelangkaan infrastruktur pelayanan sekunder di Papua. Baiklah, untuk materi pertama sudah selesai, kita akan lanjut untuk materi kedua. Untuk materi kedua yaitu ekonomi kesehatan. Pengertian dari ekonomi kesehatan adalah cabang ekonomi yang menerapkan prinsip, konsep, teori, model, dan metode ekonomi untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang efisien dan adil dalam penggunaan sumber daya konsumsi,
investasi, produksi, maupun distribusi dalam berbagai isu yang berhubungan dengan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal bagi individu dan populasi. Selanjutnya adalah ekonomi kesehatan tidak hanya mempelajari penyediaan pelayanan kesehatan, melainkan dampak dari penyediaan pelayanan kesehatan terhadap individu dan populasi. Ekonomi kesehatan mempelajari dua area, yaitu yang pertama, produksi pelayanan kesehatan, yang kedua, produksi kesehatan. Ekonomi kesehatan tidak hanya mempelajari suplai dan permintaan pelayanan kesehatan, tetapi juga mempelajari suplai dan permintaan kesehatan. Di sini akan saya cantumkan cakupan ekonomi kesehatan melalui peta konsep. Selanjutnya ada analisis ekonomi kesehatan. Menganalisis perilaku dan pengambilan keputusan individu, rumah tangga, pasien, pemberi pelayanan kesehatan, contohnya dokter, praktisi kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan klinik, organisasi publik atau BPJS, dan swasta atau asuransi kesehatan, dan pemerintah ketika menghadapi berbagai isu dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Contohnya adalah kebiasaan merokok, penggunaan vaksin, penggunaan screening, serta efek sosial ekonomi dari perilaku tersebut. Analisis ekonomi kesehatan menggunakan perspektif ekonomi positif dan ekonomi normatif, seperti yang saya jelaskan pada materi pertama tadi, adanya ekonomi positif dan ekonomi normatif. Jadi, pada ekonomi kesehatan itu kita mempelajari permintaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan, produksi sumber daya kesehatan, pembiayaan kesehatan, regulasi kesehatan. Pentingnya ilmu ekonomi di sini adalah sebagai sumber daya yang tersedia untuk produksi pelayanan kesehatan dan produksi kesehatan terbatas, sedangkan kebutuhan atau needs dan keinginan atau want manusia untuk pelayanan kesehatan tidak terbatas, contohnya anggaran kesehatan. Tujuan dari ekonomi kesehatan di sini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek dan pilihan penggunaan sumber daya, baik itu untuk konsumsi, investasi, produksi, dan distribusi. Jadi, metode untuk ekonomi kesehatan adalah menerapkan metode analisis di ekonomi yang menganalisis berbagai isu kesehatan dan pelayanan kesehatan. Contohnya penalaran ekonomi, bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pilihan, biaya, konsekuensi yang akan terjadi. Sejarah dari ekonomi kesehatan adalah membuat perbedaan konseptual antara kesehatan dan barang-barang ekonomi lainnya. Yang pertama itu ada ketidakpastian, yang kedua ada asimetri informasi, yang ketiga ada hambatan masuk, yang keempat ada eksternalitas, yang kelima ada keberadaan agen pihak ketiga, yang keenam ada intervensi pemerintah. Sejarah dari ekonomi kesehatan menurut Mark Pauley adalah manajemen pelayanan kesehatan dan ekonomi bisnis atau isu administrasi dan moral hazard. Di sini moral hazard adalah realitas yang terjadi ketika asuransi membayar pelayanan medis. Orang yang terasuransi dengan sendirinya akan mengubah perilaku untuk mengambil keuntungan dengan meningkatkan penggunaan pelayanan kesehatan, karena mereka manusia biasa, bukan moralitas mereka. Jadi, sejarah ekonomi kesehatan di sini menurut Victor Robert, yaitu biaya pelayanan medis dan determinan kesehatan dengan penekanan pada peran faktor sosioekonomi, spesifik dari perilaku dokter dan insentif keuangan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Karakteristik pelayanan kesehatan adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Saya akan menjelaskan satu-satu dari pokok-pokok tersebut. Yang pertama itu ketidakpastian. Ketidakpastian itu terjadi karena adanya permintaan pelayanan kesehatan medis tidak pasti, karena peristiwa sakit atau cedera yang membutuhkan pelayanan medis juga tidak pasti. Kedatangannya sulit diramalkan. Yang kedua itu ada asimetri informasi, adalah kondisi di mana satu pihak dalam transaksi ekonomi memiliki materi pengetahuan yang lebih banyak daripada pihak lain. Di sini saya juga akan menampilkan peta konsep seperti gambar di atas. Yang ketiga itu ada hambatan masuk. Hambatan masuk yang dimaksud di sini adalah
Pesaing baru sulit memasuki industri atau area bisnis, seperti melalui regulasi pemerintah, lisensi pajak khusus, biaya awal industri, dan merek dagang. Yang keempat itu ada hubungan persitival agen. Ini adalah kontrak antara seseorang berbagai prinsipal dan orang lain sebagai agen yang dikontrak untuk melakukan pelayanan atas nama prinsipal, meliputi pemberian wewenang kepada agen untuk membuat keputusan atas nama prinsipal. Yang kelima itu ada eksternalitas. Akibat tidak langsung baik yang merugikan atau menguntungkan yang dialami pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi terkait dengan konsumsi ataupun produksi suatu barang dan pelayanan. Yang keenam itu ada intervensi permintaan. Tujuan dilakukannya intervensi permintaan di sini adalah untuk membantu menurunkan biaya pelayanan kesehatan, memperluas cakupan asuransi kesehatan, memperbaiki akses pelayanan kesehatan, mengoreksi kegagalan pasar, serta memberikan subsidi biaya. Alasan spesifik dari pemerintah melakukan intervensi di sini adalah untuk mencegah adanya penyakit menular, pembonceng gratis, dan pelayanan kesehatan yang terjangkau sebagai hak. Di sini saya akan menjelaskan dari intervensi pemerintah tentang penyakit menular. Pemerintah di sini mengurangi biaya dengan memberikan subsidi atau memberikan pelayanan preventif dan pengobatan untuk beberapa penyakit menular tertentu, atau memberikan penalti kepada orang-orang yang tidak menggunakan pelayanan tersebut. Yang kedua itu maksud dari pembonceng gratis. Pembonceng gratis di sini adalah terjadi ketika individu dapat memperoleh manfaat dari suatu barang atau pelayanan tanpa harus membayar biaya barang atau pelayanan tersebut. Yang ketiga, itu ada pelayanan kesehatan sebagai hak. Artinya, rumah sakit, puskesmas, klinik, obat-obatan, pelayanan, dokter, pelayanan kesehatan lainnya dapat diakses tersedia, dapat diterima dan berkualitas bagi setiap orang dimanapun dan kapanpun, dibutuhkan berdasarkan keadilan. Desain sistem pelayanan kesehatan dipadu oleh standar HAM. Baiklah, untuk materi kedua ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk materi ketiga. Baiklah, untuk materi ketiga itu ada barang dan pelayanan. Barang atau sering disebut dengan good, produk atau komoditas. Produk yang dapat dikonsumsi dan berwujud. Komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan atau konsumen dengan pertukaran uang. Barang dapat dirasakan oleh panca indera, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dibau, bisa didengar. Yang kedua itu ada pelayanan. Pelayanan di sini bersifat non-fisik dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Sama dengan barang penggunaan pelayanan, dapat memberikan manfaat atau utilitas. Jadi di sini perbedaan dari barang dan pelayanan adalah kalau barang itu bisa diproduksi, sedangkan pelayanan bisa dilakukan dan diberikan oleh orang lain. Serta barang itu memiliki karakteristik dan spesifik yang sama. Kalau pelayanan, karakteristik dan spesifikasi tidak pernah sama, namun bervariasi. Ada banyak perbedaan barang dan pelayanan, bisa dilihat di slide yang saya bagikan. Untuk selanjutnya, adanya pelayanan kesehatan. Merupakan produk ekonomi yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional, tenaga kesehatan pendukung, dan organisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik pasien, keluarga, komunitas, ataupun populasi. Pelayanan diselenggarakan agar semua orang dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan berpusat pada pasien. Pelayanan kesehatan holistik merupakan pelayanan yang paripurna atau pelayanan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual dari seorang pasien. Respon pasien terhadap penyakitnya dan efek dari penyakitnya terhadap kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan diri. Jenis barang dan pelayanan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada private good, yang kedua ada common good, yang ketiga ada public good,
Yang keempat ada club good. Yang kelima ada merit good. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis barang dan pelayanan yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama ada private good. Private goods adalah barang atau pelayanan yang memberikan manfaat positif kepada orang. Karakteristiknya itu ada rival. Rival di sini adalah maknanya yang pertama itu bersaing, yang kedua konsumsi barang atau pelayanan menyebabkan orang lain tidak bisa mengkonsumsi, yang ketiga berimplikasi pada sifat excludable atau dapat habis, yang keempat itu artinya jumlah barang pribadi terbatas, yang kelima konsumsi barang pribadi dan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkannya. Dan karakteristiknya yang kedua itu ada excludable atau dapat dipisahkan. Individu yang tidak membayar barang atau pelayanan dapat dipindahkan sehingga tidak dapat mengkonsumsinya. Jadi di sini kita harus membayar. Yang ketiga itu ada divisible. Itu tuh dapat dibagi. Produksi barang atau pelayanan dapat dibagi di antara individu-individu yang dikonsumsi barang. Contoh dari private goods di sini adalah sebagian besar barang dan pelayanan kesehatan, baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, merupakan barang pribadi. Ketika sebuah puskesmas memproduksi 10 pelayanan pengobatan, di sini pelayanan pengobatannya itu contohnya hipertensi. Jadi masing-masing pelayanan pengobatan hipertensi dapat dibagi dan dijual kepada konsumen atau pasien sehingga memiliki sifat divisible. Puskesmas dapat menerapkan tarif atau harga pelayanan pengobatan hipertensi itu dan hanya melayani pasien yang bersedia membeli pelayanan tersebut sehingga pelayanan pengobatan hipertensi memiliki sifat excludable. Yang ketiga itu penggunaan pelayanan pengobatan hipertensi kepada satu pasien mengurangi pasien-pasien lainnya untuk mendapatkan pelayanan tersebut sehingga pelayanan pengobatan hipertensi memiliki sifat rival atau excusable. Yang kedua itu ada public good. Public goods adalah barang publik yang dapat dikonsumsi bersama. Karakteristiknya ada non-rival. Berarti itu kebalikan dari rival yang sebelumnya. Non-rival di sini adalah itu tuh cara mendapatkannya tidak bersaing. Disebut juga dengan suatu barang yang tidak cepat habis. Jadi kita tuh tidak perlu persaingan untuk mendapatkannya. Konsumsi barang atau pelayanan oleh seseorang tidak menyebabkan orang lain tidak dapat mengkonsumsi barang tersebut. Dan yang kedua karakteristiknya ada non-excludable, tidak dapat dipisahkan. Artinya individu yang tidak membayar barang atau pelayanan dapat mengkonsumsinya. Meskipun tidak membayar, kita tetap bisa mengkonsumsinya. Yang ketiga karakteristiknya ada non-divisible. Non-divisible di sini tidak dapat dibagi. Produksi barang atau pelayanan tidak dapat dibagi di antara individu-individu yang mengkonsumsi barang. Barang publik menyebabkan pasar bebas gagal atau market dapat mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga itu ada common good atau barang bersama. Di sini maksudnya adalah barang ekonomi yang memiliki sifat sulit atau tidak dapat dipisahkan atau non-excludable. Di sini saya sudah menjelaskan apa itu non-excludable, rival, non-rival, dan yang bersaing untuk mendapatkannya atau bersama. Contohnya di sini adalah ikan di laut merupakan sumber daya bersama. Seandainya mencari ikan di laut dikenakan biaya, maka sulit mencegah nelayan yang tidak membayar untuk mendapatkan ikan. Namun menangkap ikan di laut dapat mengurangi ikan yang ditangkap oleh nelayan lainnya, atau di sini sebut dengan karakteristik rival. Yang keempat itu ada club good, merupakan jenis barang ekonomi yang kelangkaannya dibuat dengan karakteristik dapat dipisahkan atau excludable, namun sampai pada level kongesti atau kepadatan. Permintaan tertentu tidak perlu bersaing atau non-rival untuk mendapatkannya, karena sampai pada tingkat tertentu mirip barang publik atau non-rival, sekaligus barang milik pribadi atau excludable.
maka club goods disebut juga quasi public goods. Contohnya adalah itu jalan tol. Jalan tol di sini adalah jalan tol itu dapat dilakukan pemisah dan pada level permintaan yang rendah, bersifat tidak bersaing. Artinya penggunaan jalan tol yang dilakukan seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan tol. Yang kelima itu ada merit goods atau barang kebutuhan. Barang dan pelayanan oleh pemerintah atau masyarakat yang dipandang esensial dan dibutuhkan individu atau masyarakat dipandang esensial dan dibutuhkan individu ataupun masyarakat sehingga harus dikonsumsi, tidak tergantung dan kemampuan biaya maupun kemauan membayar. Memiliki sifat seperti barang pribadi yaitu bersaing, rival, dan exchangeable, di mana konsumsi seseorang mengurangi ketersediaan barang bagi orang lain dan dapat dipisahkan. Memberikan eksternalitas positif, di mana manfaat sosial dari konsumsi merit goods melebihi manfaat pribadi. Manfaat ekstra bagi pihak ketiga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah jenis barang berdasarkan durability, yaitu kemampuan barang untuk menjalankan fungsinya, seperti yang diharapkan selama periode waktu yang panjang dengan kondisi penggunaan norma tanpa banyak biaya pemeliharaan atau perbaikan. Berdasarkan durabilitas, dibedakan dua jenis barang, yaitunya barang tahan lama atau durable goods dan tidak tahan lama yang memberikan manfaat selama periode waktu. Tidak bisa dikonsumsi sesaat, contohnya batu bata, laptop. Yang kedua itu barang tidak tahan lama, non-durable goods atau consumable atau barang habis pakai. Adalah barang yang hanya dikonsumsi sekali atau barang yang memiliki jangka waktu penggunaan kurang dari 3 tahun. Kesehatan dipandang sebagai yang pertama durable goods, consumption goods, investment goods. Kalau di sini durable goods adalah memberikan manfaat dalam jangka panjang berupa utilitas langsung bagi individu, berupa rasa nyaman, dan maupun utilitas tidak langsung bagi individu untuk bekerja dengan produktif dan memperoleh pendapatan. Yang kedua itu barang konsumsi. Menurut teori modal permintaan kesehatan Grossman, pada tahun 1972, kesehatan merupakan barang konsumsi dan barang investasi. Barang konsumsi di sini adalah barang yang diproduksi atau dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sekarang. Barang konsumsi dikonsumsi bukan digunakan dalam produksi suatu barang lainnya, namun merupakan barang akhir atau final good yang bisa langsung dikonsumsi. Yang ketiga itu barang investasi. Barang investasi di sini adalah barang yang diperlukan untuk melakukan produksi, merupakan produksi yang telah diproduksi yang berguna untuk menghasilkan produk atau pelayanan lainnya yang lebih bernilai setelah periode waktu. Barang investasi diproduksi melalui proses investasi. Jadi, barang investasi bukan merupakan produk akhir, melainkan produk yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir. Biasanya, besar barang dari investasi menentukan standar hidup yang akan datang dari sebuah ekonomi. Salah satu keputusan ekonomi yang harus dibuat sebuah masyarakat adalah menentukan pilihan alokasi sumber daya, yakni apakah memproduksi lebih banyak barang konsumsi atau lebih banyak barang investasi. Baiklah, untuk materi ketiga sudah selesai. Saya akan menyambungnya untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya atau materi keempat itu ada demand. Demand atau permintaan, konsep dasar ekonomi yang menggambarkan keinginan konsumen dalam memperoleh suatu barang atau pelayanan dengan membayar harga tertentu. Keinginan atau want yang ditunjukkan dalam perilaku yakni penggunaan utilization atau pemberian atau buy atau konsumsi consumption maupun keinginan yang tidak ditunjukkan oleh perilaku. Macam-macam permintaan berdasarkan perilaku adalah yang pertama, permintaan yang ditunjukkan dalam perilaku, yaitu permintaan efektif atau permintaan yang terpenuhi.
Yang kedua itu permintaan yang tidak ditunjukkan dalam perilaku disebut permintaan tidak efektif atau permintaan tidak terpenuhi. Latar belakang dari sistem pelayanan kesehatan di banyak negara dewasa ini sedang mengalami permintaan yang serius. Permintaan pelayanan kesehatan meningkat secara eksponensial karena pertumbuhan jumlah konsumen, meningkatnya populasi usia lanjut, perubahan pola epidemiologi penyakit, perubahan pilihan konsumen. Contohnya adalah menurut Dixon File dan Koalik dikutip dari Balola pada tahun 2017, banyak negara akan membelanjakan lebih dari 20% produk domestik bruto atau gross domestic product untuk pelayanan kesehatan di tahun 2050. Contohnya, prevalensi obesitas meningkat di suatu negara. Obesitas dapat dicegah dan dapat meningkatkan risiko diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Banyak pasien tidak melakukan upaya pemeliharaan kesehatan dengan memadai dan menggunakan pelayanan kesehatan ketika ekonomi kesehatan telah kronis. Pendekatan dalam demand terhadap pelayanan kesehatan seperti gambar peta konsep yang saya tampilkan ini. Yang pertama itu ada agency relationship, dikenal juga dengan supplier in demand model. Yang pertama itu sebagai individu, kita semua sering mempunyai want kesehatan yang lebih baik dari yang kita miliki saat ini. Yang kedua, sebagian dari kita tidak melakukan apapun dengan wants tadi dan sebagian lagi secara aktif berusaha memperoleh pelayanan kesehatan, contohnya secara rutin melakukan kontrol kepada dokter pribadi. Yang ketiga, terkadang para dokter tersebut tidak sependapat dengan kita tentang penilaian want dan demand. Baiklah, konsep dari want, demand, dan needs pada sektor kesehatan adalah seperti peta konsep ini. Penilaian pribadi terhadap status kesehatan want atas status kesehatan yang lebih baik, wants yang diwujudkan ke dalam demands dalam mencari bantuan dokter. Status kesehatan yang dinilai sebagai need atas pelayanan medis, tidak semua demand akan menjadi need. Tidak semua need akan tercermin dalam demand. Selanjutnya, untuk menunjang hubungan tersebut dapat beroperasi secara efisien, maka menurut Artels diperlukan 3 kelompok informasi. Yang pertama itu adanya pengetahuan dasar mengenai masalah-masalah medis atau informasi yang pada dasarnya tidak semua pasien harus memilikinya. Yang kedua itu keterangan tentang keadaan pasien. Yang ketiga, informasi penilaian pasien sendiri mengenai penyakit yang tengah dideritanya. Agensi relationship bertindak sebagai proses untuk menggabungkan aspek-aspek beban biaya, dampak manfaat, dan pengambilan keputusan dari perhitungan cost-benefit. Yang kedua itu investment model Grossman pada tahun 1972. Masing-masing individu melakukan manfaat atas pengeluaran untuk kesehatan yang dibandingkan dengan pengeluaran untuk komoditi lainnya dalam rangka memutuskan status kesehatan yang optimal. Kesehatan dapat dianggap sebagai bahan investasi karena tahan lama dan tidak terdepresi segera. Kesehatan dapat dianggap sebagai bahan konsumsi sekaligus bahan investasi. Di sini adanya hukum permintaan, merupakan teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli barang atau pelayanan, dipopulerkan oleh Adam Smith pada abad ke-18 tahun 1776. Prinsip supply dan permintaan efektif untuk memprediksi prinsip perilaku pasar. Teori mengatakan terdapat banyak variabel ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan supply, namun salah satunya yang terpenting adalah harga. Hukum permintaan mengatakan makin tinggi harga, maka makin sedikit permintaan barang. Yang kedua itu permintaan. Permintaan kekuatan yang melatari pertumbuhan ekonomi dan ekspansi ekonomi tanpa ada permintaan. Tidak ada alasan bagi bisnis untuk memproduksi harga dan pelayanan, tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada perluasan ekonomi. Determinan dari permintaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan digabungkan ke dalam persamaan, yaitu demand F
dalam kurung P atau harga barang. Selanjutnya ada Y atau pendapatan. Selanjutnya ada P, C, harga barang pelengkap, PS, harga barang pengganti, dan terakhir T, cita rasa atau pilihan. Determinan permintaan atau menurut Deluna dan Maneja pada tahun 2016, yang pertama itu ada harga barang. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Sementara itu, semakin murah harga barang, semakin banyak permintaan. Hukum permintaan menyatakan ceteris paribus atau kuantitas permintaan barang atau pelayanan yang berhubungan terbalik dengan harga. Yang kedua itu pendapatan dan distribusinya. Semakin meningkatnya pendapatan konsumen, semakin mampu konsumen membeli barang. Artinya, pendapatan juga meningkatkan permintaan barang dan pelayanan tertentu berdasarkan pengaruh terhadap pendapatannya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada barang normal dan barang inferior. Yang pertama itu barang normal, barang yang permintaan meningkat seiring meningkatnya pendapatan konsumen. Contohnya konsumsi daging. Barang interior, barang yang permintaannya justru semakin menurun seiring meningkatnya pendapatan. Contohnya konsumsi rokok daun. Yang ketiga itu harga barang pelengkap. Ada dua jenis barang terkait dalam relasinya dengan harga dan permintaan suatu barang. Yaitu yang pertama barang pengganti. Barang yang jika diberi maka barang utama tidak perlu dibeli lagi. Contohnya barang pengganti adalah rokok elektronik yang menggantikan rokok biasa. Yang kedua itu barang pelengkap. Barang yang diberi untuk menambah manfaat dari barang utama tadi. Yang keempat cita rasa dan perubahan pilihan. Dipengaruhi oleh iklan, pertimbangan kesehatan, dan tren. Contohnya adalah alasan praktis WUS lebih menyukai intrasepsi suntik daripada IUD, maka permintaan IUD akan turun. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah yaitu ekspektasi harga masa depan, ukuran, dan penyusun populasi. Yang selanjutnya ada kurva permintaan. Di sini saya akan menampilkan kurva dari permintaan. Perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Perubahan permintaan terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tetapi perubahan hanya menjadi dalam satu kurva yang sama. Ini disebut pergerakan permintaan sepanjang kurva permintaan. Perubahan dari non-harga. Misalnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Jika pendapatan meningkat, kurva bergeser sejajar ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, kurva akan bergeser ke kiri. Baiklah, untuk perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Perubahan permintaan terjadi karena ada dua sebab utama, yaitu yang pertama perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tetapi perubahan hanya terjadi dalam satu kurva yang sama. Ini disebut pergerakan permintaan sepanjang kurva permintaan. Yang kedua itu perubahan dari non-harga, misalnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Jika pendapatan meningkat, kurva bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva bergeser ke kiri. Jadi itu terjadinya malah sebaliknya masing-masing. Di sini pada kurva permintaan saya akan menampilkan beberapa kurvanya, bisa dilihat saja. Selanjutnya hubungan kemauan membayar dan kurva permintaan. Kemauan membayar atau WTP adalah harga tinggi seseorang konsumen bersedia membayar untuk satu unit barang atau pelayanan. WTP disebut juga harga reservasi. Pembeli tidak akan membeli barang jika harga lebih tinggi daripada WTP orang tersebut. Pembeli akan membeli barang jika harga sama dengan atau lebih rendah daripada WTP. Merupakan komponen kunci dari permintaan konsumen. Untuk selanjutnya adalah permintaan ditentukan oleh 3 elemen.
elemen itu ada yang pertama utilitas individu. Beberapa utilitas didasarkan preferensi personal berdasarkan kecilnya utilitas yang dapat diberikan dari suatu barang atau pelayanan menentukan, yakni kemauan individu untuk membeli barang atau pelayanan. Makin banyak orang yang menemukan utilitas pada sebuah barang, maka makin besar permintaan pasar terhadap orang tersebut. Yang kedua itu ada kemampuan membeli. Permintaan diukur berdasarkan kemampuan membayar seseorang. Jika tidak ada uang untuk membeli produk, maka individu tidak dapat membeli barang. Yang ketiga itu ada kemampuan memutuskan. Individu harus mampu membuat keputusan pembelian. Contohnya di negara maju seperti Australia, orang di bawah umur tidak diperbolehkan oleh hukum untuk membeli rokok. WTP dapat digunakan untuk menggambarkan kurva permintaan. Baiklah, untuk materi yang keempat sudah selesai. Saya akan melanjutkannya untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk kepada materi yang kelima, yaitu supply. Supply merupakan sejumlah total barang atau pelayanan yang tersedia bagi konsumen. Supply dipengaruhi oleh harga, barang yang bersaing, dan permintaan. Hukum supply mengatakan makin tinggi harga, makin banyak supply barang, yang dipopulerkan oleh Adam Smith pada abad ke-18 tahun 1776. Pengertian dari supply kesehatan adalah sejumlah paket jasa kesehatan yang tersedia untuk ditawarkan oleh produsen kesehatan kepada konsumen kesehatan pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Saya akan menampilkan dari kurva supply seperti gambar yang saya tampilkan. Determinan supply pelayanan kesehatan, yang pertama itu ada harga produk. Umumnya jika harga barang meningkat, maka supply juga meningkat. Determinan supply pelayanan kesehatan yang kedua itu ada barang yang berhubungan. Faktor produksi menghasilkan lebih dari satu jenis produk atau pelayanan. Harga produk yang berhubungan dapat mempengaruhi supply suatu produk. Jika harga produk lainnya yang berhubungan tinggi, maka supply produk yang bersangkutan akan menurun. Determinan supply pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu harga input. Harga input atau sumber daya, faktor produksi, misalnya energi, bahan habis pakai, peralatan, tenaga medis, dan non-medis, dapat mempengaruhi supply barang atau pelayanan karena memberikan kontribusi peningkat harga keseluruhan barang atau pelayanan kesehatan yang dijual. Harga input yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi. Meningkatnya harga produk yang terjual selanjutnya menurunkan kualitas suplai barang atau pelayanan yang dijual. Yang keempat itu ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan akibat. Yang pertama itu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat, biaya produksi semakin murah atau normatif. Kemajuan teknologi cenderung meningkatkan penawaran jasa pelayanan kesehatan. Kemajuan teknologi juga cenderung menaikkan harga jasa pelayanan kesehatan. Yang kelima itu ada regulasi pemerintah. Contohnya adalah izin praktik tenaga medis, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian Busato dan Quenzi pada tahun 2008 di Swiss meluncurkan legislasi yang membekukan akreditasi baru bagi dokter praktik swasta di Swiss. Legislasi tersebut diberlakukan dengan asumsi pengeluaran pelayanan kesehatan mungkin dapat dipangkas dengan membatasi suplai pelayanan kesehatan. Peneliti menemukan bahwa densitas dokter berhubungan dengan peningkatan kunjungan per kapasitas pada dokter pelayanan primer di Swiss. Yang keenam itu ada jumlah pasien. Jika jumlah penderita suatu penyakit meningkat, maka akan meningkat pula penawaran jasa pelayanan untuk penyakit tersebut. Elastisitas suplai pelayanan kesehatan adalah suplai jasa pelayanan tidak konstan sepanjang waktu. Maksudnya adalah perubahan suplai mengakibatkan berubahnya harga. Elastisitas suplai terhadap perubahan harga disingkat dengan S. Nilai S sama dengan persen perubahan jumlah suplai atau persen perubahan harga.
Contoh nilai S 0 sampai dengan tak terhingga. S sama dengan 1 unitari elastik atau perubahan harga memberikan efek terhadap jumlah supply. S sama dengan 1 elastisitas atau perubahan harga memberikan efek terhadap jumlah supply. S sama dengan tak terhingga atau elastisitas sempurna. Elastisitas suplai pelayanan kesehatan contohnya adalah peningkatan harga produk sebesar 15% menyebabkan peningkatan kualitas suplai sebesar 15%. Maka elastisitas suplai terhadap harga adalah PES 15% per 15%, sama dengan 1. Faktor penentu pergeseran kurva suplai adalah biaya produksi. Jika biaya produksi berubah atau naik turun, kurva suplai bergeser. Jika biaya produksi meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Kurva suplai akan bergeser ke kanan atau normatif jika biaya produksi meningkat, maka jumlah yang ditawarkan menurun. Maka kurva suplai akan bergeser ke kiri. Meningkatnya biaya produksi mengakibatkan barang yang bisa diproduksi jumlahnya tidak banyak. Pergeseran dari kurva suplai seperti gambar yang saya tampilkan ini. Faktor penentu pergeseran kurva suplai adalah yang kedua itu harga barang subsidi. Jika barang yang ada substitusinya, maka apabila harga barang substitusinya naik, suplai barang dapat bertambah, dan sebaliknya. Apabila harga barang substitusinya turun, suplai barang harus dikurangi. Di bidang pelayanan kesehatan, tidak ditemukan adanya pelayanan substitusi dari pelayanan kesehatan. Hanya ada pesaing yang memberikan pelayanan yang sama. Faktor yang mempengaruhi elastisitas suplai pelayanan kesehatan yang ketiga itu ada perubahan harga biaya produksi. Jika meningkatnya suplai akibat dengan bertambahnya biaya produksi, elastisitas suplai bersifat inelastis, dan sebaliknya. Jika meningkat suplai akibat dengan menurunnya biaya produksi, elastisitas suplai bersifat elastis. Jika penambahan jumlah paket layanan rumah sakit harus pula membutuhkan pembangunan gedung dan merekrut tenaga dokter dan perawat baru, supaya suplainya menjadi inelastisitas. Kondisi sangat sukar meningkatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan tenaga akibat kurangnya jumlah lulusan dokter spesialis atau suplai inelastisitas. Keseimbangan pasar pelayanan kesehatan. Pasar yaitu bertemunya demand dan supply karena interest dari konsumen dan produsen. Konsumen ingin harga murah dan produsen ingin harga margin lebih laba besar. Konsumen mau membeli barang jika harga murah dan produsen hanya mau memasok sedikit sehingga terjadi kelangkaan barang atau jasa di pasar. Akhirnya konsumen bersedia menaikkan harga pembelian apabila produsen mau menambahkan pasokan. Konsumen mau membeli sedikit jika harga mahal dan produsen mau memasok banyak sehingga terjadi kelebihan barang atau jasa di pasar. Akhirnya produsen bersedia menurunkan harga apabila konsumen mau menambah jumlah pembelian. Equilibrium pasar atau keseimbangan pasar. Keadaan pasar di mana suplai pada pasar sama dengan permintaan pada pasar. Harga equilibrium adalah harga barang atau pelayanan di mana suplai sama dengan permintaan barang atau pelayanan itu di dalam pasar. Jika pasar mencapai equilibrium, harga tidak akan berubah kecuali ada faktor eksternal yang mengubah suplai atau permintaan yang menyebabkan ketidakseimbangan. Keseimbangan pasar pada proses interaksi demand dan supply tidak terjadi kelebihan atau kelangkaan barang atau jasa di pasaran, maka akan terjadi titik keseimbangan pasar. Mekanisme pasar terjadi karena peran sumbernya secara optimal atau efisien. Namun keadaan ideal itu hanya cocok pada jasa pelayanan kesehatan apabila menyangkut barang publik dan barang privat yang memiliki informasi simetris antara produsen dan konsumen. Kurva dari keseimbangan demand dan supply seperti gambar di atas. Keseimbangan pasar dan pelayanan kesehatan pada titik keseimbangan pasar, kelompok masyarakat yang memiliki daya beli atau ATP di bawah harga pasar tidak bisa membeli pelayanan kesehatan, maka akan dengan sendirinya terlempar di pasar. Khusus untuk pelayanan gawat darurat yang tidak bisa ditunda karena bisa mengancam jiwa tidak melalui mekanisme pasar.
Baiklah, untuk materi yang kelima sudah selesai. Saya akan menunjukkan untuk materi selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keenam, yang judulnya elastisitas. Elastisitas adalah menunjukkan derajat perubahan permintaan konsumen terhadap produk sebagai respon terhadap perubahan harga atau pendapatan konsumen. Elastisitas menunjukkan derajat perubahan suplai produsen terhadap produk sebagai respon terhadap perubahan harga produk. Mengukur seberapa sensitif konsumen merubah jumlah barang atau jasa yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga. Seperti dengan persamaan berikut ini. Insulin merupakan produk yang sangat inelastis. Bagi pasien diabetes mellitus, insulin merupakan barang kebutuhan. Permintaan terhadap insulin kuat sehingga peningkatan harga tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas permintaan. Demikian sebaliknya, penurunan harga tidak banyak mempengaruhi kualitas permintaan. Pasien diabetes membutuhkan insulin, tidak menunggu harga turun untuk membeli insulin, karena dia benar-benar membutuhkan. Elastisitas permintaan terhadap harga, macam-macamnya itu ada elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas supply terhadap harga, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, elastisitas silang permintaan terhadap harga. Adalah presentasi perubahan kuantitas permintaan karena presentasi harga. Rumus elastisitas, rumus dari elastisitas permintaan terhadap harga adalah PED, presentasi perubahan kuantitas permintaan presentasi perubahan harga. Contohnya adalah peningkatan harga produk sebesar 20% menyebabkan penurunan kuantitas permintaan sebesar 10%. Maka elastisitas permintaannya adalah presentasi perubahan kuantitas supply karena presentasi harga. Rumus elastisitas supply terhadap harga atau PED sama dengan presentasi perubahan kuantitas supply per presentasi perubahan harga. Contohnya adalah peningkatan harga produk sebesar 15% menyebabkan peningkatan kuantitas sebesar 15%. Maka elastisitas supply terhadap harga adalah presentasi perubahan kuantitas permintaan karena presentasi perubahan pendapatan. Rumus dari elastisitas supply terhadap harga atau ESD sama dengan PED, presentasi perubahan kuantitas permintaan per presentasi perubahan pendapatan. Contohnya adalah peningkatan pendapatan sebesar 2% menyebabkan peningkatan kuantitas permintaan sebesar 8%. Maka elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah barang normal, barang yang permintaannya meningkat sesuai pendapatan. YED kecil dari 0. Contohnya pelayanan medis, dokter spesialis, obat, bahan makanan yang dapat dijual di supermarket, pakaian, peralatan rumah tangga. Terdiri dari barang kebutuhan dan barang mewah. Barang inferior, barang yang permintaannya menurun jika pendapatan konsumen meningkat. Contohnya pada pelayanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas, pakaian bekas impor. Persentase perubahan kuantitas permintaan suatu barang atau bisa didefinisikan dengan A karena persentase perubahan barang-barang lainnya yang berhubungan atau didefinisikan dengan B. Rumusnya adalah PBEDA. PBEDA sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan barang A per persentase perubahan harga barang B. Ini menunjukkan apakah dua barang merupakan barang yang independen atau dependen. Apakah kedua barang merupakan barang substitusi atau komplementer. Di sini ada elastisitas apabila E kecil dari 1, perubahan harga memberikan efek terhadap perubahan kuantitas permintaan atau suplai barang dengan persentase yang lebih besar. Unitari elastisitas sama dengan bila E sama dengan 1. Perubahan harga memberikan efek terhadap perubahan kuantitas permintaan atau suplai barang dengan persentase yang sama. Elastis bila E kecil dari 1. Perubahan harga memberikan efek terhadap perubahan kuantitas permintaan atau suplai barang dengan persentase yang lebih kecil. Pelayanan medis akut yang berefek langsung terhadap utilitas pasien memiliki elastisitas permintaan rendah atau elastisitas kecil dari 1 terhadap harga. Pelayanan emergensi memiliki elastisitas rendah, elastisitas
kecil dari 1 terhadap harga, karena pasien tidak dapat menunggu penggunaan pelayanan. Pelayanan kesehatan yang memiliki substitusi memiliki elastisitas atau elastisitasnya bisa didefinisikan dengan besar dari 1 terhadap harga. Pelayanan preventif seperti imunisasi dan screening memiliki elastisitas yang tinggi atau elastisitasnya bisa didefinisikan sebagai besar dari 1 terhadap harga. Operasi bedah kosmetik bukan kecelakaan memiliki elastisitas yang tinggi atau elastisitasnya bisa didefinisikan sebagai besar dari 1 terhadap harga. Jadi perfectity and inelastisitas ini ada kurvanya seperti gambar yang saya tunjukkan di atas, serta perfect elastisitasnya seperti gambar ini. Di sini ada barang substitusi, barang komplementer, waktu, dan kebiasaan. Baiklah, untuk materi pada materi kelima ini sampai di sini. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi yang terakhir dengan judul perilaku ekonomi rumah sakit. Di sini melalui 2 pendekatan, yaitu model standar perusahaan dan model rumah sakit non-profit. 2 model ini mempunyai corporate government system agar tujuan rumah sakit dapat tercapai. Rumah sakit for profit meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Rumah sakit non-profit bertujuan agar misi rumah sakit dapat berjalan seefisien mungkin. Model standar sebuah perusahaan yang for profit menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan berusaha mempunyai kemampuan yang cukup dalam berbagai mencapai tujuan sesuai dengan perkembangan lingkungannya. Rumah sakit yang berbentuk perusahaan terbatas bertujuan mencari laba walaupun tujuan tersebut mungkin tidak dapat dicapai secepat dan sebesar perusahaan jasa keuangan, karena lingkungan ekonomi rumah sakit yang berorientasi laba belum sekuat sektor lainnya. Model circular flow atau Katz dan Ronsen pada tahun 1998 menyatakan minimal ada 4 komponen firma, yaitu pekerja atau orang yang dibayar atas gaji tetap dan mempunyai peraturan kerja, manajer yang bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan dan memonitor para pekerja, pemilik yang mempunyai modal dan bertanggung risiko keuangan usaha. Terdapat pemisahan antara pemilik dengan para manajer pelaksana. Pemisahan antara pemilik dengan para manajer merupakan salah satu ciri lembaga usaha yang modern. Dengan dibukanya perusahaan di pasar saham, kemungkinan terdapat ribuan pemilik saham yang tentunya sebagian besar tidak berurusan dengan keputusan-keputusan usaha. Pemisahan antara pemilik dengan para manajer menghasilkan struktur organisasi yang merupakan standar sebuah perusahaan, yaitu adanya badan yang disebut sebagai Board of Directors dan para manajer yang menjalankan pekerjaan manajer sehari-hari. Fungsi dari Board of Directors adalah mereview dan mengarahkan strategi lembaga usaha, rencana besar, kebijakan risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha. Menetapkan indikator kinerja, monitoring pelaksana dan kinerja lembaga usaha, serta mengawasi pengeluaran modal. Memilih memberikan kompensasi, memonitor, dan bila perlu mengganti direktur dan mengawasi perencanaan penggantian. Mengkaji pembayaran eksekutif dan dewan direktur, memonitor dan mengelola berbagai konflik yang potensial dalam manajemen. Contohnya adalah adanya struktur Board of Direction di Universitas Health System dan Columbia, sebuah perusahaan for profit yang bergerak dalam jaringan rumah sakit. Anggota board berjumlah 10 orang, terdiri dari 5 orang dari Tulane University dan 5 orang dari Columbia. Keputusan besar harus disetujui oleh 3 anggota dan 3 anggota dari Tulane University dan 3 anggota dari Columbia. Keputusan yang membutuhkan suara mayoritas dari board adalah terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian direktur rumah sakit, pengembangan usaha atau penghapusan pelayanan rumah sakit, modifikasi penunjang akademik, dan pembelian rumah sakit pendidikan dalam radius 75 mil. Seluruh rumah sakit pemerintah merupakan organisasi yang bersifat non-profit. Rumah sakit
yang bersifat non-profit pada umumnya dimiliki oleh yayasan, keagamaan, sosial,